Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Fatmawati dari kelas 05 Sake 002, Fakultas Ekonomi, jurusan S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Melalui video ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan materi mengenai perkembangan terkait regulasi organisasi nirlaba, perkembangan terkait regulasi otonomi daerah, dan perkembangan standar keuangan di sektor publik. Adanya video ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh Ibu Desi Purwasi. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai perkembangan regulasi terkait organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bertujuan pokok untuk mendukung suatu perihal isu dalam hal menarik perhatian publik untuk tujuan yang tidak komersil. Artinya tidak komersil di sini adalah tujuannya bukan untuk mencari keuntungan atau mendapatkan laba. Beberapa regulasi terkait dalam organisasi nirlaba itu ada 4. Yang pertama yaitu regulasi tentang yayasan, yang kedua regulasi tentang partai politik, yang ketiga regulasi tentang badan hukum pendidikan, dan yang keempat regulasi tentang badan layanan umum atau biasa kita singkat BLU. Mari satu-satu kita simak mengenai penjelasan masing-masing regulasi dari organisasi nirlaba. Yang pertama yaitu organisasi perkembangan regulasi tentang yayasan. Dalam hal ini, regulasi tentang yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Apa sih yang dimaksud yayasan? Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak memiliki anggota dengan kekayaan yang bersumber dari sumbangan atau bantuan yang diperoleh dari hibah, wakaf, atau perolehan lainnya. Jadi yayasan memang termasuk ke dalam organisasi nirlaba, di mana kita sama-sama ketahui bahwa organisasi nirlaba atau organisasi non-profit itu adalah organisasi yang mempunyai tujuan tertentu dalam hal menarik perhatian publik, namun tidak memiliki tujuan komersil atau tidak mengharapkan adanya keuntungan atau laba. Termasuk juga yayasan, bahwa yayasan di dalamnya dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan, yayasan tidak memperoleh namanya laba atau pendapatan atau profit. Dan dana yang diperoleh oleh yayasan tersendiri pun berasal dari sumbangan atau biasa dapat perolehan seperti wakaf, hibah, dan perolehan lainnya. Untuk yang kedua yaitu regulasi tentang partai politik. Regulasi terkait partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, di mana partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, dan negara, serta memelihara kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana partai politik ini memang didirikan oleh sekelompok warga negara Indonesia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama, termasuk di dalamnya untuk kepentingan politik, dan yang paling penting adalah untuk dapat memelihara keutuhan dan kesatuan NKRI. Selanjutnya yaitu mengenai regulasi tentang Badan Hukum Pendidikan. Regulasi terkait Badan Hukum Pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2009, mana Badan Hukum Pendidikan merupakan badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal dan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik. Memang sama-sama kita ketahui bahwa Badan Hukum Pendidikan adalah suatu instansi yang menyelenggarakan pendidikan formal kepada peserta didiknya. Ia juga termasuk organisasi nirlaba. Kenapa? Karena dalam menjalankan tugasnya pun organisasi Badan Hukum Pendidikan itu tidak ada tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Baik, untuk selanjutnya yaitu regulasi tentang Badan Layanan Umum atau biasa kita singkat dengan BLU. Badan Layanan Umum atau BLU merupakan suatu instansi yang berada pada lingkungan pemerintah, di mana pembentukannya diajukan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyediaan barang
serta jasa yang akan dijual dan tidak mementingkan keuntungan. Jadi BLU di sini memang didirikan khusus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hendak menjual barang atau jasanya. Tetapi BLU tidak mengharapkan adanya keuntungan atau profit. Adapun pengelolaan keuangan pada BLU ini memiliki pola berupa keleluasaan yang diberikan dalam bentuk penyusunan anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengadaan barang dan jasa hingga pengelolaan kas. Pengelolaan terkait BLU ini diatur dalam pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Pada kesempatan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan terkait regulasi otonomi daerah. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dinyatakan berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah diminta terus untuk membenahi diri karena masih terdapat banyak aspek yang menjadi kelemahan dan menjadi celah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seringkali memunculkan banyak kerancuan. Oleh karena itu dikeluarkanlah undang-undang sebagai berikut, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah, di mana tujuan diterbitkannya undang-undang ini adalah untuk mengurangi kerancuan yang biasa terjadi dalam pemerintah daerah dan yang sering kita sebut sebagai kelemahan atau celah dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai perkembangan standar keuangan di sektor publik. Ikatan Akuntansi Indonesia atau biasa kita sebut IAI telah menciptakan sebuah standar yang relevan dalam praktik akuntansi pada sektor publik seperti PSAK 45 maupun ISAK 35 yang disusun oleh IAI dalam mengatur standar akuntansi keuangan bagi organisasi nirlaba, di mana di dalamnya juga mencakup kaidah serta prinsip yang harus dijadikan acuan bagi organisasi nirlaba. Selain itu, ada pula standar kedua yang diciptakan dalam skala internasional oleh International Federation of Accountants Standard yang selanjutnya dinamakan International Public Sector Accounting Standard. Mari kita bahas keduanya. Yang pertama, saya akan bahas mengenai standar internasional akuntansi sektor publik atau dalam bahasa Inggris yaitu International Public Sector of Accountant Standard atau IPSAS, merupakan standar akuntansi yang ditujukan untuk organisasi sektor publik dalam skala internasional dan juga dijadikan sebagai acuan bagi seluruh negara di seluruh dunia dalam rangka perkembangan standar akuntansi pada sektor publik. IPSAS sendiri memiliki tujuan yang pertama untuk peningkatan kualitas pelaporan keuangan sektor publik, yang kedua memberikan informasi terkait pembagian alokasi yang dilakukan oleh entitas sektor publik, dan yang ketiga yaitu peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik. Yang kedua yaitu mengenai interpretasi standar akuntansi keuangan atau biasa kita singkat ISAK. Sebenarnya pada tahun awal 2020 memang terjadi isu besar terkait dengan pelaporan keuangan untuk entitas nirlaba, yaitu pencabutan PSAK 45 dan penerapan ISAK 35. Namun pada tanggal 23 Desember tahun 1997, PSAK ini mewajibkan entitas nirlaba menyusun beberapa jenis laporan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, serta ada juga pencatatan opsional yaitu berupa laporan perubahan aset neto. Terkait keputusan untuk pencabutan PSAK 45 dan digantikan dengan ISAK 35, secara umum tidak terdapat perbedaan yang mencolok. Namun ada 4 hal yang harus disesuaikan, diantaranya yang pertama klasifikasi aset neto, yang kedua judul laporan keuangan, yang ketiga laporan aset perubahan aset neto, dan yang keempat laporan komprehensif lain. Dan yang ketiga yaitu standar akuntansi pemerintah atau biasa kita singkat SAP. SAP ini adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan jenis laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan pemerintah pusat. Standar akuntansi pemerintah ini juga dijadikan acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun instansi di bawahnya. Dengan menggunakan standar ini sebagai acuan, maka diharapkan pelaporan keuangan pemerintah berkualitas dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.
Baik teman-teman, tidak terasa selesai sudah saya menjelaskan materi terkait perkembangan terkait regulasi organisasi nirlaba, perkembangan regulasi terkait otonomi daerah, dan perkembangan standar keuangan di sektor publik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan dan penjelasan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.